Assalamualaikum YouTube, balik lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku pengen jelasin tentang VBAC lagi setelah 10 bulan vakum di video terakhir. Kenapa? Karena masih banyak banget teman-teman yang masih tanya dan belum paham dengan penjelasan video aku yang sebelumnya, dan mudah-mudahan video ini aku buat lagi buat teman-teman semua yang bisa lebih jelas lagi. Aku mau cerita tentang VBAC. Sebelumnya mau kasih jelasin ke teman-teman VBAC itu apa sih? VBAC itu adalah vaginal birth after cesarean, atau udah dikenalnya dengan persalinan normal setelah sesar. Sedikit penjelasan, aku dulu melakukan kelahiran VBAC setelah sekitar 18 bulan melahirkan anak pertama secara sesar. Jadi ketika anak pertama masuk 1 tahun, aku hamil, dan anak usia 18 bulan, 19 bulan, lahir anak kedua dengan normal. Apa aja yang dilakuin atau ikhtiar apa aja supaya bisa berhasil VBAC? Karena banyak sekali yang nanya, Kak, nanti bahaya nggak ya? Atau Teh, bahaya nggak ya kalau seandainya memaksakan lahir normal setelah sesar? Memang aku di sini udah buat catatan. Apa aja sih resiko VBAC? Resikonya adalah robek rahim. Meskipun 0,5% menunjukkan kejadian robek rahim setelah sesar, yang menginginkan normal itu sekitar 0,5%, jadi kecil sekali. Tapi jangan sampai itu terjadi di kita, yang mengakibatkan internal bleeding atau mungkin bisa dibilang pendarahan ya, hingga kematian ibu dan anak. Alhamdulillah. Gimana pencegahannya? Jadi ketika aku tahu hamil lagi, aku tuh udah pengen banget bisa lahir normal. Karena sebelumnya, mungkin nanti diceritain di next video kenapa aku bisa sesar dan akhirnya bisa VBAC. Yang pertama adalah meningkatkan asupan protein. Kenapa? Karena ketika kita meningkatkan asupan protein, itu akan mempercepat proses penyembuhan luka sesar kita sebelumnya. Jadi luka sesar kita kalau belum sembuh kan otomatis hamil tuh kerasa ketarik-tariknya sakit, ada sakit gitu. Kalau proteinnya bagus, konsumsi proteinnya bagus, atau konsumsi makanan sehat lainnya bagus, maka proses penyembuhan sesar lebih cepat, dan itu mengecilkan atau meminimalisir untuk robeknya rahim dengan cara meningkatkan asupan protein. Dan yang kedua, C-sesar message. Mungkin teman-teman bisa lihat gimana cara message si area-area yang luka jahitan yang bekas sesar itu. Banyak banget di YouTube atau banyak banget di googling aja C-sesar message atau message bagian luka-luka yang sesar itu. Itu adalah salah satu pencegahannya. Dan apa aja yang harus dilakukan kita supaya bisa berhasil VBAC? Yang pertama, ikhtiarnya adalah ngapain aja sih selama hamil sampai melahirkan. Yang pertama saya lakukan adalah kontrol. Menanyakan bagaimana kondisi rahim saya, kondisi luka bekas sesar saya, dan kondisi-kondisi lainnya yang memungkinkan untuk bisa lahir normal. Dan alhamdulillah waktu itu kondisi jahitan aman. Namun dokter bilang katanya di usia 16 minggu saya hamil yang kedua. Jadi kata dokter waktu itu di 16 minggu hamil yang kedua, waktu saya pengen ikhtiar lahir normal, katanya plasentanya posisinya ada di bawah, menutupi jalan lahir, atau biasa dikenal dengan placenta previa. Dan dokter bilang, Bu, sepertinya nggak bisa sepertinya nggak bisa lahir normal. Apalagi jarak kelahiran yang pertama itu dekat sekali, kurang dari 2 tahun mungkin kalau sampai anak kedua lahir. Tapi ketika saya pulang, saya agak sedikit pesimis dan mencari alternatif provider tenaga kesehatan lain, dan tenaga kesehatan lain bilang, coba ikhtiar perbanyak sujud, perbanyak posisi nungging. Mungkin kalau kita muslim ya perbanyak sujud, jadi setelah sholat sujudnya dilamain 15 menit sampai 20 menit. Dan alhamdulillah bulan berikutnya ketika saya kontrol, plasentanya sudah kembali normal. Alhamdulillah posisi plasentanya normal, udah balik di posisi yang normal, di atas, bukan lagi menutupi jalan lahir. Yang kedua, saya banyak banget berdoa. Yang pertama minta ridho Allah yang pastinya, ridho suami, dan menguatkan diri. Karena kunci sukses VBAC adalah ridhonya Allah, ridho suami, dan niat dari diri sendiri. Saya minta doa sama suami, izinkan saya untuk bisa lahir normal. Dan suami mendukung, dan akhirnya saya berusaha menguatkan untuk ikhtiarnya lebih maksimal. Apa aja? Selain kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berbanyak makan makanan yang sehat.
Apa aja yang aku konsumsi? Ini yang aku konsumsi. Yang pertama, kadang kan kita makan makanan yang tinggi protein itu mungkin bisa dibilang kurang ya dari makanan-makanan. Apalagi kalau hamil trimester pertama tuh kadang suka mual. Trimester kedua suka makannya banyak tapi cenderung gak sehat. Trimester ketiga udah begah. Jadi saya menambahkan suplemen makanan tinggi protein, salah satunya adalah Damat. Damat bisa dari merek apapun karena dia dari teripang laut ya. Teripang laut mungkin teman-teman bisa cari tahu apa manfaatnya, tapi yang pastinya dia tinggi protein. Yang kedua, spirulina juga tinggi protein. Karena apa? Karena protein yang tadi saya bilang di awal, dia membantu menguatkan si jahitan, mempercepat proses penyembuhan luka jahitan sesar. Yang selanjutnya, selain aku konsumsi itu, pasti makan makanan sehat. Teman-teman pasti tahu lah ya, kalau makanan-makanan sehat mungkin bisa dikonsultasikan ke dokternya. Lalu, ketika usia kehamilan 27, 26 sampai lahir, yang saya lakukan adalah main gym ball yang pertama. Main gym ball, exercise setiap waktu. Jadi kalau ada kesempatan, saya main gym ball. Karena apa? Karena di posisi itu, kita berusaha membantu si bayi untuk turun ke bawah panggul. Setelah saya tahu kalau posisi plasenta sudah normal, yang saya lakukan adalah mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Karena kan kita butuh belajar ya. Meskipun ini adalah kehamilan yang kedua, saya butuh banyak belajar karena ini adalah pertama kalinya saya mungkin akan melahirkan normal. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Saya follow akun sosial media yang mendukung untuk melahirkan normal. Yang pertama, nanti mungkin bisa ditulis ya. Ada, kalau teman-teman punya Facebook, bisa klik VBAC Tanya Saya. Ada di sana. Atau bisa kisah vbac.com. Semua artikel yang muncul di Google tentang VBAC luar dan dalam negeri saya baca. Dan teman-teman mungkin bisa baca. Karena apa? Karena mereka banyak sekali menceritakan tentang proses kelahiran VBAC dan itu semakin menyemangati saya. Nah, kalau Instagram yang mungkin teman-teman punya Instagram dan pengen cari tahu tentang ilmu-ilmu yang banyak di-share di Instagram, ada satu yang pertama @bidankita. Itu dari Indonesia. Beliau banyak sekali membantu pasien dengan kelahiran alami. Yang selanjutnya adalah keluarga Gentle Birth. Yang ketiga, Prenatal Gentle Yoga. Yang selanjutnya, Hypnobirthing Indonesia. Yang selanjutnya, Lani Kuswandi. Dan yang terakhir, Jamilatus Sadia. Kenapa? Karena mereka banyak sekali share ilmu secara gratis melalui sosial media mereka. Kalau kitanya pengen lahir VBAC tapi kita nggak cari tahu ilmunya, atau kita nggak sering baca, jujur itu akan membuat kita jadi ngedown. Karena kan kita butuh sharingnya teman-teman untuk kita baca, jadi referensi untuk kita. Yang selanjutnya, ketika memasuki usia 26 week, saya mulai menggetolkan untuk melakukan aktivitas yang mendukung untuk lahir normal. Karena kan saya udah baca-baca tentang ilmunya, bagaimana ikhtiar mereka dan lain-lain. Yang pertama adalah yang saya lakukan, saya main gym ball setiap hari. Saya beli bola gym ball, main gym ball setiap hari, karena posisi main gym ball itu adalah posisi yang tepat untuk membantu bayi turun ke bawah panggul. Yang kedua, jalan cepat, power walking. Jadi dia juga membantu untuk menurunkan kepala bayi masuk ke panggul. Yang selanjutnya, jongkok sambil goyangin pinggul. Itu juga membantu bayi untuk masuk ke panggul atau membantu bayi untuk turun ke bawah panggul untuk bisa mudah melahirkan. Yang selanjutnya adalah sujud. Karena kan kita kalau sujud tuh posisinya gini ya. Jadi bayi yang mungkin tadinya teman-teman, bayi saya masih ada di atas kepalanya, dia akan berusaha muter perlahan-lahan dan dia akan ke posisi jalan lahir. Dan yang selanjutnya adalah rebozo. Kalau rebozo saya jujur lakuinnya pas waktu mau lahiran. Dan yang terakhir adalah saya ngepel jongkok. Itu saya lakukan setiap hari. Bahkan ketika masuk 36 sampai lahiran, itu saya lakukan setiap hari, bahkan setiap menit kalau ada waktu, saya lakukan, saya kerjakan. Kenapa? Karena semakin banyak aktivitas yang kita lakukan, semakin banyak gerak yang kita lakukan selama hamil, itu akan membantu kita untuk lebih fit,
saat lahiran. Kalau itu sudah dilakukan semua, lalu ketika 40 minggu belum juga mules, apa yang dilakukan? Saran saya, sebaiknya ketika memasuki usia 36 minggu, kita harus sudah mulai menginduksi secara alami, karena kita tahu VBAC gak bisa induksi pakai obat-obatan yang berbahan kimia, karena itu berbahaya untuk luka sesar kita. Jadi kita harus melakukan induksi alami. Apa dan gimana caranya? Yang saya lakukan adalah aktivitas pasti ya, yang tadi saya ucapkan, main gimbal, jalan cepat, jongkok, posisi kayak apa ya, kayak squat jump, terus ngepel, jongkok, dan lain sebagainya. Tapi ketika saya memasuki 36 minggu, saya sudah mulai banyak mengkonsumsi kurma. Karena teman-teman mungkin tahu kurma ini banyak sekali manfaatnya, atau sudah ada penelitiannya untuk membantu melunturkan serviks, dan dia membantu kontraksi secara alami. Yang kedua, durian. Yang pertama yang saya konsumsi untuk membantu terjadinya kontraksi atau induksi alami, yaitu adalah kurma. Kurma sudah ada penelitiannya ya, kalau dia membantu melunakkan jaringan serviks agar cepat menimbulkan kontraksi. Itu udah ada penelitiannya dan saya konsumsi. Yang kedua adalah nanas. Nanas, provider saya menganjurkan memakan nanas setiap harinya minimal 500 gram atau setengah kilo. Yang selanjutnya adalah pepaya mengkal. Pepaya mengkal itu pepaya yang setengah matang. Itu bisa dikonsumsi juga, tapi jujur saya nggak konsumsi itu. Yang selanjutnya durian. Saya konsumsi sebetulnya nggak dari awal 36 minggu. Yang 36 minggu yang saya konsumsi rutin adalah kurma dan nanas. Yang selanjutnya adalah makan makanan pedas. Makan makanan pedas sih nggak usah dibilangin lagi ya, karena itu adalah favorit saya. Lalu pertanyaannya adalah gimana ya teh kalau makannya sekaligus tiap hari, kan suka enek ya, nggak suka gitu. Gimana cara makan kurma, nanas, dan lain-lain sekaligus? Kalau saya makan kurma dan nanas bisa di jus dan lain sebagainya. Di jus langsung diminum. Dan ikhtiar kontraksi alami selanjutnya adalah, ini mohon maaf agak sensitif ya, mungkin teman-teman bisa lakukan, mohon maaf, hubungan suami istri. Karena ketika kita sudah memasuki usia kehamilan yang matang dan melakukan hubungan suami istri secara rutin, itu cairan sperma suami membantu untuk melunakkan serviks dan membantu untuk kontraksi secara alami. Jadi kalau teman-teman yang lagi ikhtiar dan sudah waktunya udah matang usia kehamilannya, bisa melakukan hubungan suami istri dan biarkan sperma suami mungkin 10-15 menit. Itu dia tips dan ikhtiar yang dilakukan saya selama VBAC. Yang pastinya yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, niatkan dari awal kehamilan, karena VBAC itu nggak bisa, kalau saya udah 39 minggu pengen lahir normal, nggak bisa, karena memang harus dari awal, harus diniatkan, harus dalam keyakinan diri sendiri, dan yang pastinya minta ridho Allah. Setelah kita minta ridho Allah, kita minta ridho suami, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan suami adalah poin pentingnya. Dan yang terakhir adalah, jika kita yakin bisa melahirkan normal setelah VBAC, maka kita akan melakukan ikhtiar itu dengan suka hati, sukarela, dan senang, bahagia. Karena ketika kita pengen lahir normal, kita juga harus mengeluarkan hormon oksitosin, yaitu hormon kebahagiaan. Jadi niatkan dari diri sendiri, prosesnya lakukan dengan bahagia, senang, dan lakukan. Jadi intinya lakukan dengan senang hati, serahkan sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukan saja ikhtiarnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita untuk VBAC. Kalau memang belum bisa melakukan, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukan ikhtiarnya, tapi mudah-mudahan ikhtiarnya itu bernilai pahala untuk kita. Apapun kelahirannya, apapun proses kelahirannya, kalian tetaplah seorang ibu. Semangat! Di next video, insya Allah aku akan cerita tentang proses kelahiran bareng suamiku. Gimana prosesnya, gimana kejadiannya, dan insya Allah mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.